Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua kembali berjumpa dengan FR Official di edisi Sabtu 31 Juli 2021 ini. Seperti kita ketahui, kisruh PT Gili Trawangan Indah atau PT GTI di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat saat ini masih saja terjadi. Memang sejak penandatangan kontrak tahun 1995 dan akan berakhir 2026 mendatang, PT GTI masih bersengketa dengan masyarakat setempat. Luas lahan yang mereka miliki untuk hak kelola wisatanya seluas 65 hektar sampai saat ini sudah diduduki oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai alasan karena PT GTI tidak melaksanakan janji-janjinya yang tertuang di dalam kontrak, yakni ingin membangun fasilitas-fasilitas usaha wisata. Oleh karenanya, masyarakat sudah melakukan pembangunan dan menempati lahan-lahan yang dimiliki. Halo, Pemerintah anak-anak. Provinsi Nusa Tenggara Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkifli Mansah melihat di Gili Trawangan ada potensi triliunan rupiah yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendesak PT GTI untuk segera melaksanakan aktivitasnya. Hal ini dengan melaksanakan adendum daripada kontrak yang telah ditandatangani. Dengan adendum yang akan dilaksanakan, Pemprov NTB berharap potensi yang ada di Gili Trawangan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Namun jika tawaran adendum dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini tidak bisa diterima oleh PT GTI, maka Gubernur Zulkifli Mansah dengan tegas menyatakan akan memutus kontrak PT GTI. Berikut wawancara saya dengan seorang pemerhati pariwisata nasional asal NTB, Taupan Rahmadi. Dari sini. Oke. Pariwisata itu targetnya itu adalah mensejahterakan masyarakat. Ya. Kebijakan pariwisata itu harus berpihak kepada Lepas aja, mungkin bagaimana masih ada masyarakat tinggal. itu ekonominya tumbuh dan berujung tadi kepada kesejahteraan. Jika pariwisata tidak seperti itu ujungnya, berarti ada yang salah di dalam sistem itu. Nah, bicara tentang di permasalahan di Gili Trawangan dan 3 Gili lainnya, menurut saya pemerintah di sini harus mengambil tujuan itu. Tujuannya adalah bagaimana endingnya adalah kesejahteraan rakyat. Investasi kita benar harus menghormati tatanan aturan daripada agreement investasi. Tetapi investasi itu harus memastikan juga mengikut sertakan masyarakat terlibat di dalam proses ini. Ya. Saran saya, masalah ini harus segera diselesaikan. Karena masalah di Gili Trawangan ini akan menjadi contoh dari bagaimana masyarakat dilibatkan, dan yang kedua adalah bagaimana investasi juga dihormati. Begitupun juga pengusaha atau investor juga harus menghormati pemerintah yang memiliki lahannya, Pak. Inilah yang saya katakan bahwa kecerdasan, ketelitian, kecerdikan, ya kan, dan kepatuhan di dalam mengambil keputusan sangat penting. Tetapi kembali, garis bawahnya adalah kebijakan itu harus berpihak kepada masyarakat. Kalau investor itu tidak melakukan itu, saya pikir masih banyak investor lain. Dan Gili ini bukan daerah yang kering daripada pariwisata. Ini begitu dibuka, ini pasti akan ramai lagi. Saya yakin itu. Lombok atau NTB atau Lombok atau khususnya Gili Trawangan ini di mata dunia wisata Luar seperti apa biasa. sih? Gili Trawangan adalah salah satu daripada top 5 tujuan wisata pulau di dunia ini. Ya, tidak main-main. Dia sejajar dengan Maldives, ya, dia sejajar dengan destinasi-destinasi lain, ya. Sehingga apa? Malah sekarang justru di era pandemi ini Bubble Island itu bisa ada yang namanya Gili itu. Bubble Island itu apa? Adalah pulau, ya, destinasi yang memang bisa menjadi tempat bagi wisatawan untuk dia berkunjung dengan rasa aman dan rasa nyaman. Gitu. Itu nama Bubble Island. Dan ingat, di Indonesia belum ada yang berani untuk mendeklar tentang Bubble Island. Dan di Gili saat ini, hingga saat ini, itu zero COVID. Artinya apa? Ini bisa jadi Bubble Island. Bayangkan saja ketika produk pariwisata ini, destinasi wisata ini dimunculkan di dunia sebagai sebuah Bubble Island, maka negara-negara wisatawan dari mancanegara itu akan merasa nyaman. Kenapa? Filternya lebih enak.
satu pintu, Satu ya kan? pintu. Jadi ketika wisatawan itu wisatawan mancanegara akan datang dari luar negeri, dia sudah ada screeningnya, ya kan? Begitu dia masuk di Lombok, dia kena screening lagi. Screening Begitu lagi. masuk pulau, dia screening. Habis itu dia sudah selesai. Oke. Artinya dia kemarin itu dia sudah free, Very dia sudah safe. bebas gitu. Iya. Nah, ketika pulang dia juga dapat screening juga. Artinya apa? Datang dan pergi dia clear. Itulah yang saya katakan bahwa inilah bubble island. Oke. In the future, menurut saya, untuk bicara tentang quality tourism itu ada di Gili ini. Konsep berwisata di era new normal itu ada di Gili ini. Itu kira-kira. Jadi permasalahan ini harus segera selesai. Ini bisa bisa menjadi contoh penyelesaian tentang permasalahan investasi pariwisata yang bisa membuat dunia akan melihat bahwa ternyata Lombok itu bisa menuntaskan ini dengan cara yang baik. Oke, misalnya ini badai pandemi COVID ini berlalu, terus ini tidak ada sengketa lagi, terlepas dari itu semuanya, ada nggak yang perlu dibenahi atau tantangan ke depannya? Satu, tentunya kita sama-sama tahu permasalahan sampah selalu menjadi catatan, ya kan? Ini itu menjadi bagaimana agar permasalahan sampah itu bisa menjadi bisa menjadi suatu hal yang harus segera dibenahi di sini. Oke. Ya, terus yang kedua adalah bagaimana bisa quality daripada service di sini. Artinya quality tourism itu benar-benar menjadi salah satu syarat daripada bagaimana menjalankan layanan berwisata. Berarti SDM-nya ya? Ya, SDM-nya. Ya, dan juga ini artinya hospitality-nya, amenitasnya. Ya, saya pikir itu ya. Tapi tetap menjaga daripada sustainable-nya. Ya, alamnya tetap dijaga, ya kan? Jangan sampai nanti Gili penuh dengan sampah-sampah, ya kan? Harus ada recycling management yang bagus untuk menjaga keutuhan daripada ekosistem di Gili ini. Oke. Sip Bang, makasih. Thank you Mas Ajar.